sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalala 'alal khairi ibtigha'a wajhihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akhrijna min dhulumatil wahm ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin amin. Ila an qala wat taghayyurut taqdiri kat-taghayyuril hissi falau waqa'a fihi ma'u wirdin la raihata lahu udira mukhalifan lahu bi awsatis sifat wala yadurru taghayyurun yasir la yamna'u ismal ma wala yadurru taghayyurun bi mukth wa bi turabin wa bi dhuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wala bi mujawirin ka'udin wa duhnin wala bi milhin ma'iyyin wala bi warakin tanasar. Beliau Syekh Abdullah Bafadl beliau melanjutkan daripada karangannya wa taghayyurut taqdiri, dan perubahan yang tidak nampak itu hukumnya sama seperti perubahan yang nampak. Apabila jatuh di dalamnya air mawar yang tidak ada baunya, yang tidak memiliki bau, maka dikira-kirakan dengan sesuatu yang sifatnya berbeda dengan sifatnya air dan tidak mencegah kemutlakan air apabila perubahannya itu cuma sedikit. Yang mana maksudnya perubahan sedikit itu la yamna'u ismal ma, tidak mencegah nama kemutlakan air. Dan juga tidak mempengaruhi kemutlakan air perubahan karena sebab didiamkan terlalu lama. Begitu juga tidak mempengaruhi kemutlakan air perubahan karena sebab tanah sehingga merubah warna air. Begitu juga tidak mempengaruhi kemutlakan air perubahan karena sebab lumut. Begitu juga wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, tidak mempengaruhi kemutlakan air perubahan yang ada di tempat menggenangnya air atau tempat lewatnya air. Begitu juga tidak mempengaruhi kemutlakan perubahan dengan sesuatu yang mujawir, yang bisa dipisah dari airnya, seperti kayu, seperti minyak. Dan begitu juga tidak mempengaruhi kemutlakan air perubahan dengan perubahan garam cair karena sebab garam cair, perubahan karena sebab garam yang cair. Dan juga tidak mempengaruhi kemutlakan air perubahan karena sebab daun yang berjatuhan sehingga merubah warnanya air. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Maksudnya suci, air yang suci artinya zatnya suci, bisa dimanfaatkan, bisa diminum, bisa digunakan untuk memasak, ya, suci. Dan mensucikan artinya bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi besar. Suci dan mensucikan. Bagian yang pertama ini adalah air mutlak, yang sudah kita bahas sebelumnya. Air mutlak itu apa maksudnya? Yaitu air yang mutlak, air yang tidak terikat dengan ikatan yang melaziminya. Seperti apa contohnya? Para ulama mendefinisikan bagian pertama ini dengan definisi air yang turun dari langit, air hujan, air salju, ya. Atau yang keluar dari bumi, sumber air, air sumur, air sungai, air laut, embun, apalagi air sumur. Nah, semuanya itu adalah air
air mutlak. Berbeda halnya apabila air tersebut terikat dengan ikatan yang melazimnya. Ada ikatan yang melazimnya seperti air kemasukan bubuk kopi. Sehingga ada ikatan. Apa ikatan itu? Yaitu bubuk kopi. Kopi itu. Ada ikatan yang melazimi air tersebut. Sehingga namanya apa? Air kopi. Maka tidak dinamakan air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang tidak terikat dengan ikatan yang melaziminya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, air yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci, zatnya suci. Buat minum boleh, buat masak boleh, digunakan untuk yang lainnya juga boleh, dijual boleh, suci. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar. Apa itu? Yaitu adalah air mutlak yang berubah salah satu sifatnya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa air itu memiliki 3 sifat. Rasa, warna, dan bau. Ya, rasanya ya tawar. Baunya ya seperti itu, baunya air. Warnanya bening. Jadi air memiliki 3 sifat, rasa, bau, dan warna. Air mutlak apabila berubah salah satu sifatnya dan memenuhi 4 syarat, maka masuk ke golongan yang kedua ini, air suci tapi tidak mensucikan. Berubah dan memenuhi 4 syarat. Apa saja 4 syarat itu? Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah perubahannya itu dengan perubahan yang suci. Syarat yang pertama, air mutlak itu berubahnya itu dengan sesuatu yang suci. Ya. Karena kalau perubahannya itu dengan sesuatu yang najis, nah, maka masuknya bukan golongan yang kedua, nanti yang ketiga, air yang terkena najis. Jadi syarat yang pertama, perubahannya itu dengan sesuatu yang suci. Air kena bubuk kopi, kopi kan suci. Ya. Teh misalkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perubahannya itu adalah perubahan yang mukhalid. Sudah kita bahas sebelumnya perbedaan di antara mukhalid dan mujawir. Jadi syarat yang kedua, perubahannya itu harus perubahan yang mukhalid. Apa itu mukhalid? Perubahan yang sudah tidak bisa dipisah dari airnya. Sudah menyatu, mencampur. Itu mukhalid. Tapi kalau mujawir, kemasukan sesuatu cuma bisa dipisah dari airnya. Seperti apa contohnya? Seperti kayu. Kemasukan kayu, bisa diambil kayunya, dipisah. Minyak bercampur dengan minyak. Minyak sama air kan tidak bisa menyatu kan. Nah, ini namanya perubahan mujawir. Nah, tapi syarat yang kedua ini perubahannya harus perubahan yang mukhalid, perubahan yang tidak bisa dipisah dari air, sudah menyatu. Contohnya tadi sama air kemasukan bubuk kopi. Tidak bisa dipisah, kita tidak bisa memisahkan bubuk kopi dari airnya, nggak bisa, sudah menyatu. Ini syarat yang kedua. Perubahannya dengan perubahan yang mukhalid, sekiranya sudah tidak bisa dipisah dari airnya. Adapun apabila terkena kemasukan minyak, nah, balik kan masih bisa dipisah kan? Maka bagaimana? Maka masih dinamakan air mutlak. Airnya itu masih air mutlak. Kenapa? Karena syaratnya itu perubahannya mukhalid, bukan mujawir. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, perubahannya itu dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan air. Sesuatu yang tidak dibutuhkan air. Artinya, air itu kemasukan sesuatu yang tidak dibutuhkan air. Maksudnya, tidak sulit untuk menjaganya dari air. Sesuatu tersebut tidak sulit untuk menjaganya dari air. Ya. Seperti apa contohnya? Ya tadi, kopi. Air kemasukan kopi. Air tidak membutuhkan kopi. Tidak sulit untuk menjaga air dari kopi. Kemasukan teh.
air tidak membutuhkan teh. Tidak sulit untuk menjaga air dari teh. Berbeda halnya apabila perubahan itu dari sesuatu yang dibutuhkan air. Artinya sulit untuk menjaganya dari air. Contoh seperti apa? Perubahan karena sebab lumut. Gak bisa menjaga air dari lumut, gak bisa. Air sungai misalkan, gak bisa. Air itu sehingga berubah warnanya karena sebab lumut. Nah, karena sebab sesuatu itu dibutuhkan air, sulit untuk menjaganya dari air, sehingga tetap air tersebut masuk golongan pertama, air yang mutlak, suci dan mensucikan. Nah, namun apabila air tersebut sesuatu itu tidak dibutuhkan air, nah, maka ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Contohnya lagi, sesuatu yang dibutuhkan air selain lumut, contohnya seperti ketika kita membiarkan di bak mandi di rumah kita biarkan sebulan. Full airnya kita biarkan sebulan, sehingga ketika kita pulang terdapat bau yang berbeda. Karena sebab apa itu? Karena sebab didiamkan. Nah, ini sulit untuk menjaganya. Bagaimana hukumnya? Kan berubah baunya. Air mutlak. Kenapa? Di sesuatu yang dibutuhkan air. Sulit untuk menjaganya dari air. Contoh lagi seperti apa? Tempat apa namanya itu? Tempat ngalirnya air itu. Peralon dulu. Peralonnya itu kan biasanya ada baunya. Tahu, biasanya ada bau apa sehingga airnya itu berubah baunya. Nah, bagaimana hukumnya? Suci dan mensucikan. Kenapa? Sulit untuk menjaganya. Sulit untuk menjaganya. Dibutuhkan sesuatu itu dibutuhkan air. Contoh lagi seperti apa? Air yang berubah karena tanah. Air sungai, ya enggak? Ada tanahnya kan, berubah warnanya coklat. Ini kan berubah berarti salah satu sifatnya. Warnanya kan berubah. Bagaimana hukumnya? Air mutlak. Bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi besar. Loh, bagaimana dengan perubahannya? Ya, itu memang berubah, tapi perubahan itu dengan sesuatu yang dibutuhkan air. Gak bisa kita menjaganya dari menjaga air dari tanah, gak bisa. Memang secara diciptakannya seperti itu, secara asalnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tetap hukumnya air tersebut air mutlak, walaupun coklat warnanya karena sebab tanah. Contoh lagi seperti apa? Seperti garam cair. Garam laut dulu. Air laut. Tadi sifatnya air ada berapa? 3. Rasa, warna, bau. Air laut rasanya apa? Asin. Bukan rasanya air kan? Terus bagaimana? Kan berubah salah satu sifatnya. Ya memang berubah, tapi perubahannya dengan sesuatu yang dibutuhkan air. Tidak bisa kita menjaga air dari garam. Tidak bisa. Bagaimana hukumnya air laut? Suci dan mensucikan. Karena perubahannya itu dari sesuatu yang dibutuhkan air. Itu contoh-contohnya. Contoh lagi terakhir, ada air, misalkan kolam renang ya. Sebelahnya itu pohon-pohon, banyak pohon-pohon. Sehingga setiap hari itu terus berjatuhan daun-daun sampai merubah warna air misalkan, atau rasanya atau warnanya. Maka bagaimana hukumnya? Mutlak. Air suci dan mensucikan. Kenapa? Gak bisa kita menjaganya. Dibutuhkan air. Itu contoh. Jadi syarat yang ketiga, golongan yang kedua ini, air suci dan tidak mensucikan. Apabila air mutlak itu berubah dan memenuhi 4 syarat. Syarat yang ketiga adalah perubahan itu dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan air. Sulit untuk menjaganya dari air. Seperti kopi, tadi teh, dan lain sebagainya. Syarat yang keempat, perubahannya itu harus perubahan yang banyak, bukan sedikit. Maksudnya bagaimana banyak itu? Banyak itu, definisi banyak itu sekiranya mencabut kemutlakan air. Sekiranya banyak itu sekiranya bukan dinamakan air lagi. Sudah beda namanya. Contoh seperti air, ya. Seperti air yang ada di gelas. Kemasukan misalkan kuah, ya. Banyak. Maka bagaimana hukumnya? Dilihat dulu. Definisi banyak itu bagaimana? Sekiranya
air ini sudah bukan dinamakan air lagi. Sekiranya air ini bukan dinamakan air lagi. Kiranya orang kalau melihat ini, oh ini bukan air, ini kuah. Nah ini perubahan banyak. Tapi kalau sedikit, perubahan sedikit itu perubahan yang tidak mencabut namanya air. Masih dinamakan air. Kemasukan cuma sedikit. Ya, kemasukan kuah sedikit. Sehingga orang kalau melihatnya mengatakan, ini air. Berarti masih mutlak. Ya. Apabila memenuhi 4 syarat ini, maka air itu masuk ke golongan yang kedua. Apa itu? Air suci tapi tidak mensucikan. Buat minum boleh, dijual boleh, tapi tidak bisa digunakan wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi besar. Jadi ada dua ini. Air yang kedua ini suci dan tidak mensucikan ada dua bagian. Yang pertama yang sudah kita bahas, yang kedua air musta'mal yang akan kita bahas di babnya. Air musta'mal itu masuk ke golongan yang kedua ini. Suci, tidak mensucikan. Akan kita bahas di babnya nanti. Nah, air yang ketiga adalah air mutanajis, air yang terkena najis. Kemasukan tai kucing, misalkan. Nah, itu akan kita bahas juga nanti. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau airnya banyak, 217 liter, sampai merubah salah satu sifatnya, najis. Kalau airnya sedikit, walaupun tidak merubah sifatnya, langsung dikatakan najis. Akan kita bahas nanti. Kemudian perubahan air itu dibagi menjadi dua. Pertama, perubahan yang kelihatan. Perubahannya itu kelihatan. Artinya kelihatan. Kemasukan bubuk kopi kelihatan, warnanya hitam, kelihatan. Rasanya ya kopi, baunya ya kopi, kelihatan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, perubahan yang tidak kelihatan. Seperti apa contohnya? Seperti air mawar. Ada air, kemasukan air mawar yang sudah hilang baunya. Kan warnanya putih kan air mawar kan? Ya, sudah hilang baunya. Masuk ke dalam air mutlak. Ya. Sehingga apa? Nggak kelihatan perubahannya. Jadi ini adalah bagian kedua, perubahan yang tidak kelihatan. Yaitu adalah perubahan dari sesuatu yang sifatnya sama seperti sifatnya air. Warnanya bening, sesuatu itu warnanya bening, atau baunya sama seperti baunya air, atau rasanya sama seperti rasanya air. Ini ada tambahan pembahasan lagi. Sebenarnya hukumnya sama, cuma ada tambahan sedikit mengenai bagian yang kedua ini, perubahan yang tidak kelihatan. Maka bagaimana? Ketika ada air, kemasukan air mawar yang sudah hilang baunya, maka bagaimana hukumnya? Maka disunahkan untuk mengira-ngirakan perubahan tersebut. Karena itu kan kemasukan air mawar kan air tersebut kan. Maka kita disunahkan untuk mengira-ngirakan perubahan tersebut dengan suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan sifatnya air. Maka kita disunahkan untuk mengira-ngirakan perubahan tersebut dengan suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan sifatnya air. Para fuqaha, para ahli fikih, mereka menetapkan bahwa untuk mengira-ngirakan sifat rasanya air, ya, untuk mengira-ngirakan sifat rasanya air, dengan apa? Dengan rasa buah delima. Untuk mengira-ngirakan sifat warnanya air, dengan apa? Dengan warna perasan anggur. Untuk mengira-ngirakan baunya air, dengan apa? Dengan baunya lazan. Lazan itu adalah sejenis minyak wangi. Jadi seperti ini. Misalkan contohnya ya. Misalkan ada air 200 liter. Air mutlak ini 200 liter. Dari air sumur, air mutlak. 200 liter.
kemasukan air mawar, sudah hilang baunya. Sehingga kan sama sifatnya seperti air kan. Kemasukan berapa misalkan 200 mili misalkan 200 mili. Nah, maka bagaimana? Kita tahu ini kemasukan air mawar ini. Air mawar yang sudah hilang baunya. Sifatnya sama seperti sifatnya air. Maka kita disunahkan. Yang punya air ini disunahkan, bukan wajib ya. Disunahkan untuk mengira-ngirakan perubahan ini. Jadi sunah artinya apa? Kalau ente melakukannya dapat pahala. Disunahkan untuk mengira-ngirakan perubahan air tersebut. Dengan apa? Dengan suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan sifatnya air. Tadi air mawar yang hilang baunya kan? Hilang baunya. Berarti dikira-kirakan sifat baunya. Dikira-kirakan sifat baunya. Jadi para ulama menetapkan untuk mengira-ngirakan bau dengan bukan bau, warna tadi ya. Warna putih warnanya. Warna air mawar putih. Maka para ulama menetapkan untuk mengira-ngirakan warna air, sifat warna air dengan apa? Dengan warna perasan anggur. Maka bagaimana? Maka caranya seperti ini. Maka kira-kira tadi kan 200 mili kan air mawarnya kan yang sudah hilang baunya. Warnanya kan seperti air putih. Kira-kira kalau seandainya kita masukkan 200 mili perasan anggur, berubah nggak air itu 200 liter itu? Bukan dimasukkan ya, dikira-kirakan. Kira-kira kalau dimasukkan perasan anggur sebanyak 200 mili, berubah nggak air itu? Misalkan berubah, oh berarti ini masuk ke golongan kedua, suci, tidak mensucikan. Bukan air mutlak. Oh ini 200 mili, 200 liter ini, nggak mungkin berubah. Oh berarti ini air suci dan mensucikan. Dikira-kirakan rasanya dengan apa? Dengan buah delima, rasa buah delima. Kalau seandainya dimasukkan 200 mili ya, dari misalkan buah delima, berubah enggak? Misalkan. Kalau berubah berarti masuk golongan kedua. Kalau tidak berubah berarti air mutlak. Begitu juga untuk mengira-ngirakan baunya. Kalau seandainya kita masukkan 200 mili minyak wangi, lazan tadi, jenis minyak wangi, kira-kira berubah nggak baunya? Oh berubah, oh berarti nggak mutlak berarti. Misalkan ini kalau 200 mili warnanya nggak berubah, perasan anggur 200 mili perasan anggur tidak berubah, tapi 200 mili minyak wangi berubah baunya. Oh berarti bukan mutlak. Itu salah satunya. Karena golongan yang kedua ini, air yang kedua, suci dan tidak mensucikan itu air mutlak yang berubah salah satu sifatnya, bukan tiga-tiganya, salah satunya. Baik itu warnanya atau baunya atau rasanya. Jelas ini? Dan para ulama mengatakan bahwa mengira-ngirakan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Walaupun seandainya kita langsung menggunakan air tersebut. Air ini 200 liter sudah kemasukan air mawar 200 mili tadi. Tidak kita kira-kirakan, langsung kita gunakan untuk wudhu. Boleh enggak? Boleh. Sah wudhunya. Kenapa? Hukumnya sunnah kok. Mengira-ngirakan itu hukumnya sunnah. Jangan 200 mili, misalkan kemasukan 200 liter juga misalkan air mawar. Air 200 liter kemasukan air mawar yang hilang baunya 200 liter, sama-sama ukurannya. Tapi sifatnya sama, warnanya sama seperti air, baunya sama seperti air, rasanya juga sama seperti air. Tetap kita tidak wajib untuk mengira-ngirakannya, hukumnya sunnah. Langsung digunakan untuk wudhu, untuk mandi besar, boleh. Karena ada kaidah fikih bahwa kita tidak menghukumi ketidakmutlakan air dengan sesuatu yang sifatnya masih
sangkaan. Kan kita masih menyangka, nah ini berubah apa enggak? Ini kaidah fikih. Sehingga apa? Sehingga hukumnya suci. Itu kaidah fikih. Ini adalah golongan yang kedua. Air daripada golongan yang kedua, suci tidak mensucikan. Golongan kedua, air yang golongan kedua ini dibagi jadi dua juga, yaitu pembahasan yang pertama, perubahan yang nyata atau perubahan yang tidak nyata. Yang kedua adalah air musta'mal. Kemudian permasalahan yang terjadi zaman sekarang ini, bagaimana hukumnya air bak misalkan. Sering itu air bak diisi ikan, ya enggak? Kan sering air bak isinya ikan. Bagaimana hukumnya? Kan itu kan mengeluarkan kotoran kan? Kotoran ikan kan? Gimana hukumnya? Apakah air itu suci atau najis atau masuk golongan kedua? Hukumnya adalah khilaf. Sekarang pertama kali kita harus membahas bagaimana hukum kotoran ikan. Ini harus kita bahas sebelum kita membahas hukum airnya. Bagaimana hukumnya kotoran ikan? Khilaf, berbeda pendapat ulama. Pendapat yang mu'tamad seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa kotoran ikan itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Seluruh kotoran hewan hukumnya najis. Tapi menurut Imam Romli, Imam Ibn Hajar, Imam Ziyadi mengatakan bahwa kotoran ikan itu hukumnya suci. Kenapa alasannya? Karena bangkai ikan, bangkai belalang itu suci. Begitu juga kotorannya juga suci. Ikan itu kan bangkainya kan suci kan, beda sama kambing. Ada kambing ketabrak mobil, dimasak boleh nggak? Nggak boleh, bangkai. Ya. Tapi kalau ikan, ya misalkan mati, sudah dipancing mati, dimakan boleh nggak? Boleh. Walaupun dalam keadaan mentah dimakan boleh. Bangkainya ikan itu suci. Itu alasan Imam Romli, Ibn Hajar dan Imam Ziyadi mengatakan kotoran ikan kok hukumnya suci. Kenapa? Bangkainya ikan itu suci, begitu juga kotorannya. Ini pendapat yang kedua. Sehingga hukum air yang tercampur dengan kotoran ikan itu hukumnya diperinci. Dilihat dulu pendapat pertama atau pendapat kedua. Apabila hukum air yang tercampur kotoran ikan, apabila mengikuti pendapat yang muktamad yang mengatakan bahwa kotoran ikan itu najis, maka bagaimana? Apabila air tersebut, air yang dibak itu lebih dari 2 kullah, 217 liter atau lebih, maka kalau tidak berubah sifat-sifatnya suci mutlak. Kalau berubah salah satu sifatnya najis. Kenapa? Karena kita mengikuti pendapat yang muktamad bahwa kotoran ikan itu hukumnya najis. Namun apabila air tersebut tidak sampai 217 liter, 100 liter, nggak sampai 2 kullah, tercampur dengan kotoran ikan, walaupun tidak berubah sifat-sifatnya, rasanya, warnanya, baunya sama seperti air, tidak berubah sifat-sifatnya, tapi sedikit airnya, langsung dihukumi najis. Ini kalau mengikuti pendapat muktamad. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Romli atau Imam Ibn Hajar atau Imam Ziyadi yang mengatakan bahwa kotoran ikan itu suci, maka bagaimana hukumnya? Maka masuk ke golongan yang kedua tadi. Lihat, kalau memenuhi 4 syarat, ya, maka bagaimana? Suci tidak mensucikan. Apabila kotoran ikan tersebut menyebabkan perubahan dari salah satu sifatnya air, ya, dan karena itu nggak dibutuhkan air kan, kotoran ikan kan, ya, maka bagaimana hukumnya? Air tersebut bukan najis, air itu suci, dibuat minum boleh,
Buat kumur-kumur boleh, tapi tidak mensucikan. Itu bedanya sama yang pertama. Kalau pertama najis. Kalau ini suci cuma tidak mensucikan. Namun apabila air tersebut tidak berubah sifat-sifatnya, maka air itu adalah air mutlak. Tidak ada perbedaannya baik itu air itu banyak maupun sedikit. Ya. Airnya 200, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, pendapat yang mengatakan bahwa kotoran ikan itu suci, maka baik itu airnya 217 liter atau kurang dari 217 liter. Dilihat kalau ada perubahan, suci tidak mensucikan. Kalau tidak ada perubahan, suci dan mensucikan. Jadi tidak ada perbedaan baik itu banyak maupun sedikit. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kotoran ikan itu najis, dan itu pendapat yang muktamad, maka dibedakan banyak dan sedikit. Kalau air itu banyak 217 liter lebih, kalau berubah salah satu sifatnya najis. Kalau nggak berubah, suci dan mensucikan. Kalau air itu sedikit, kurang dari 217 liter, maka langsung dinyatakan najis. Jelas ini? Faslun. Yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah wal musyammas fi jihatin harratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna zaubin wa tazulul karahatu bitabrid. Pasal selanjutnya, beliau mengatakan dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas, dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu dingin. Makruh hukumnya. Boleh nggak? Sah nggak wudunya? Sah, cuma makruh. Dan juga dimakruhkan menggunakan air musyammas. Ya. Apa itu air musyammas? Air musyammas diambil dari syams. Apa artinya syams? Matahari. Musyammas itu air yang terkena matahari. Air musyammas apabila memenuhi 3 syarat, maka menggunakan air musyammas makruh. Jadi air musyammas itu air yang terkena terik matahari. Itu air musyammas. Kalau memenuhi 3 syarat, makruh. Jadi di dalam fasal ini membahas 3 pembahasan air yang terlalu panas. Bukan dari terik matahari ya. Kalau dari terik matahari namanya musyammas. Air yang terlalu panas. Ya, masak air misalkan. Terus digunakan wudhu. Terlalu panas, makruh. Yang kedua, air yang terlalu dingin. Terlalu dingin nih airnya. Juga hukumnya makruh. Yang ketiga, air musyammas, air yang terkena terik matahari. Nah, untuk yang ketiga ini, apabila memenuhi 3 syarat, makruh hukumnya. Apa itu? Syarat yang pertama, bahwa air tersebut berada di daerah yang panas. Ya, daerah yang panas, di iklim yang panas. Kalau Indonesia bukan termasuk. Sehingga air yang di Indonesia yang terkena terik matahari tidak makruh kalau di Indonesia. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama. Syarat pertama itu air tersebut berada di daerah di iklim yang panas. Seperti di mana? Di Saudi, ya, di Hadramut, di Yaman. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wadah air itu terbuat dari wadah yang bisa berkarat, seng misalkan, besi. Nah, tapi kalau seandainya di Arab Saudi misalkan ini wadahnya plastik, ya, ditaruh di lapangan misalkan, kena terik matahari panas, makruh nggak hukumnya? Nggak makruh. Kenapa? Tidak memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Wadahnya itu
harus terbuat dari sesuatu yang bisa berkarat, dari seng, besi. Syarat yang ketiga, bahwa air itu digunakan untuk badan, bukan untuk baju. Misalkan air musyamas ini digunakan untuk nyuci baju, makruh enggak? Enggak makruh. Ya. Karena syarat yang ketiga apa? Air itu digunakan untuk badan, untuk wudhu makruh, mandi makruh, kumur-kumur makruh juga. Ya. Di badan itu makruh kan. Ya. Alasan kemakruhan air musyamas alasannya apa? Ya, karena sebab terik matahari itu dan wadahnya itu terbuat dari seng besi, itu menyebabkan adanya penyakit yang mana ada penyakit yang mana penyakit itu katanya Rasulullah itu adalah penyakit kulit. Kalau kalian menggunakan air tersebut akan menyebabkan penyakit kulit, belang. Air musyamas. Makanya dalam agama Islam ini semuanya ya, untuk perkara urusan akhirat dan urusan dunia, urusan apalagi, urusan obat-obatan juga ada. Semuanya dibahas di dalam fikih. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad itu semuanya untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Semuanya. Makanya dimakruhkan air musyamas apa? Ya untuk kebaikan kita, supaya nggak penyakitan, ya, supaya nggak penyakitan. Ya. Kemudian beliau mengatakan watazulul karohatu bitabridi. Akan tetapi kemakruhan air musyamas ini bisa hilang sehingga hukumnya menjadi mubah. Dengan apa? Ketika air itu menjadi dingin kembali. Memenuhi 3 syarat ini. Di daerah yang panas, di Saudi, wadahnya dari besi, dari besi. Kemudian setelah didiamkan beberapa lama, dingin, sudah nggak panas lagi. Maka bagaimana hukumnya? Yang tadinya makruh sekarang sudah mubah. Jadi kemakruhan itu hilang. Kapan? Ketika air itu menjadi dingin kembali. Ya, sampai sini saja. Insyaallah apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadikan apa yang kita dengarkan ini menjadi daripada cahaya bagi kita, cahaya bagi hati kita, sehingga kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.